Selamat pagi, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们，早安！ Saat ini kita akan memulai ibadah kita. 我们要开始我们的聚会， Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. 我们来预备心。 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi mata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子人必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不迟。阿门。 Kita bersyukur pada Tuhan 我们感谢神， kalau hari ini 就是今天 kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. 我们能够来到神的面前。 Sebelum kita masuk dalam ibadah, 当我们还没有进入这个聚会的时候， mari kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. 首先我们承认我们一切的过犯。 Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书1章8到9节告诉我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Mari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 我们在神的面前来承认我们的过犯。 Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak mengingat dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Tuhan, kami tidak layak datang di hadapan-Mu dengan dosa. Ampunilah kami, orang yang berdosa. Layakkan kami datang ke hadapan-Mu untuk diperbaharui, untuk kami boleh mengalami pertobatan. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengar firman-Mu yang mengubah hidup kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Seringkali kami melukai hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ampunilah kami, supaya kami terus mengalami pembaharuan, supaya kami mengalami pertobatan. Kami serahkan hidup kami untuk diubah oleh Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia. Salibnya.
Jadi kita kembali memuji Tuhan salibnya. 我们再来唱诗宝贵圣价。为我
Terima kasih Bapa atas waktu yang Bapa berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan, di mana walaupun Tuhan kami belum bisa datang ke rumah ibadah-Mu ya Tuhan, tapi ya Tuhan kami dapat merasakan kasih-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami hanya dalam rumah. Tapi kami ya tahu ya Tuhan, di mana saat ini ya Tuhan banyak rumah jemaat-Mu ini telah menjadi rumah doa, telah menjadi rumah di mana puji-pujian untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu saat ini berkumandang di mana-mana ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami senantiasa rindu untuk dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan juga siap untuk membuka hati dan pikiran kami. Kami sudah sangat mengetahui ya Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, banyak saudara-saudara kami dalam kesulitan, di mana dalam saat ini ya Tuhan, dunia sedang digoncang oleh sebuah pandemi yang telah membuat kami tidak dapat berbuat banyak ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, saat ini segala sesuatu yang terjadi pada kami ya Tuhan, atas izin daripada Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan kami, tapi kami tahu ya Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang berbakti. Pakai kami di tempat ini, pakai kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami, baik dalam suka maupun duka dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala sesuatunya hanya dalam nama Bapa, melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat kita persilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判后人死。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saat ini kita baca responsornya, jemaat tetap berdiri. 我们来起应经文。 Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人。我们闷口笑、闷时欢呼的时候，外邦中就有人乐耶和华为
为他们行了大事。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人退回，好像南地的河水伏流。流泪撒种的必欢呼收割，那带众流泪出去的必要欢欢喜喜地乐呵归来。 Gloria Patri. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan Dia sanggup. 我们还没有聆听神的话语的时候，我们来唱这首诗歌。
Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan Allah yang maha tinggi, Tuhan Allah yang maha kuasa, yang senantiasa memberkati, bahkan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan baik, kami masih dalam keadaan sehat. Bahkan Tuhan masih mempercayakan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada, supaya firman-Mu yang boleh disampaikan bagi kami semua boleh kami mengerti, kami pahami, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau tolong, Kau berikan hikmat supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan memberikan penghiburan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu terambil dari Yeremia pasal yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Ya, Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Namun Bapak Ibu, karena begitu panjang teks hari ini, saya harap nanti Bapak Ibu bisa membacakannya, melanjutkannya, membacanya sendiri. Saat ini kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-14, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah janji pemulihan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagian orang berkata bahwa janji adalah hutang, ya, sehingga janji itu harus ditepati. Jika tidak, maka akan dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik antara si pembuat janji dengan orang yang dijanjikan. Apalagi perjanjian itu menyangkut masa depan atau bahkan menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Ya, ketika seseorang berjanji dan tidak ditepati, sementara janji itu menyangkut masa depan seseorang, maka akan merusak hubungan antara si pembuat janji dengan orang yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu, di pihak lain, janji juga dapat dikategorikan sebagai motivasi hidup, motivasi bagi seseorang. Ketika dijanjikan sebuah hadiah kepada anak atau kepada seseorang atau hal yang menarik, maka dia akan termotivasi untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kita sering sekali melihat itu di tengah-tengah keluarga. Ketika kita mau memotivasi anak, ketika kita mau memotivasi anggota keluarga kita akan menjanjikan sesuatu hadiah yang terbaik bagi dia, supaya dia termotivasi untuk mencapai hal yang terbaik ataupun juara di kelasnya. Sering sekali kita melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada banyak orang yang memberikan janji, ya, terutama dalam hubungan orang tua dengan anaknya, seperti yang tadi saya katakan, bahkan di antara suami dan istri, dalam hubungan pertemanan, bahkan juga di dalam dunia pekerjaan dan di dalam dunia bisnis. Ada banyak hubungan yang dibangun dengan sebuah perjanjian. Ada banyak hubungan yang dimulai dengan sebuah perjanjian. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, hubungan Tuhan dengan bangsa Israel pun berawal dengan perjanjian yang dibangun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kita perhatikan mulai dari awal perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka membangun satu janji bahwa Adam tidak boleh memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Kalau tidak, dia akan mati. Lalu dilanjutkan dengan perjanjian Allah dengan Nuh saat air bah. Lalu dilanjutkan lagi perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunannya. Sampai pada akhirnya perjanjian Allah untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ini semua merupakan satu urutan-urutan janji yang dibangun Allah, yang diberikan Allah bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu, teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Yeremia 31
dalam masa-masa sulit mereka. Bahwa mereka bisa melihat tidak selamanya hidup mereka akan menderita. Bangsa Israel itu punya harapan ke depan pada waktu yang akan datang. Meskipun waktu itu tidak tahu kapan, tapi pada waktu yang akan datang mereka akan diselamatkan, mereka akan dipulihkan oleh Allah. Pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa sesungguhnya pada waktu yang akan datang, pada waktu yang akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu yang akan datang, waktunya siapa? Bukan waktu orang Israel, tetapi waktunya Tuhan yang terbaik menurut Tuhan bagi bangsa itu, maka pemulihan pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi, satu cerita yang mungkin juga pernah Bapak Ibu dengar atau yang juga pernah saya bagikan kepada kita semua di gereja ini, tentang dua orang buta yang bekerja sama menjalani hidup mereka. Kehidupan dua orang buta ini bersama-sama mereka menjalani hidup mereka, bersama-sama mereka mencari nafkah untuk mereka sehari-hari. Orang buta yang pertama adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Lalu orang buta yang kedua adalah anak muda yang masih sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaannya. Nah, sehari-hari kedua orang buta ini mencari makan dengan cara bernyanyi, diiringi oleh gitar yang mereka mainkan. Setiap hari pekerjaan mereka itu yang mereka lakukan. Mereka keluar dari rumah, mereka pergi ke pinggir jalan, lalu mereka memainkan gitar mereka sambil bernyanyi. Setiap hari mereka mencari uang bersama-sama. Hingga satu waktu si bapak tua itu sakit parah dan tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, anak muda yang buta itu, yang bersama-sama dengan bapak tua itu, mulai khawatir di dalam hidupnya. Dia mulai memikirkan bagaimana jika bapak itu meninggal, apa yang harus dia perbuat? Bagaimana jika bapak itu meninggalkan dia dalam kesendirian? Bagaimana pekerjaannya? Bagaimana dia akan melangsungkan hidupnya? Bagaimana dia dapat hidup sendiri? Bahkan bagaimana dia dapat bekerja sendiri? Dia mulai khawatir, dia mulai takut, dia mulai memikirkan hal-hal yang tidak dapat dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, karena semakin parahnya sakit si bapak itu, akhirnya dia berbicara kepada si pemuda itu. Dia memanggil si pemuda itu ke dalam kamarnya dan berkata kepada pemuda itu, "Nah, apakah kamu ingin melihat? Nah, apakah kamu ingin melihat dunia ini dengan kedua mata?" Lalu si anak muda itu menjawab, "Tentu saja saya mau. Siapa yang mau hidup buta seperti ini? Tentu kalau diberikan pilihan, saya pun tidak mau, orang lain pun tidak mau. Jika kamu ingin melihat, saya sudah menaruh obatnya di dalam gitarmu. Saya sudah menaruh obat yang paling mujarab di dalam gitarmu itu. Tetapi kamu harus bernyanyi, menghabiskan 1000 senar gitarmu untuk kamu bisa mengambil obat itu dari dalam gitarmu. Kamu harus bernyanyi sebanyak mungkin, menghabiskan 1000 senar gitarmu setiap hari. Ya, kamu harus bermain gitar supaya kamu bisa mengambil obat itu." Nah, selanjutnya setelah menyampaikan pesan tersebut, si bapak tua itu akhirnya meninggal. Dia meninggalkan anak muda itu, dan anak muda itu sangat-sangat bersedih dan terus menangis. Tapi dia tidak putus asa karena dia menerima janji, dia menerima satu harapan di depannya bahwa suatu saat dia akan dapat melihat. Lalu dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh si bapak tua itu kepadanya. Dia terus bernyanyi, dia terus memetik senar gitarnya dengan semangat. Setiap hari dia bernyanyi, keluar dari rumahnya, dia terus melakukan pekerjaannya seperti sedia kala ketika bapak itu hidup bersama dengan dia. Bapak Ibu, hari berganti hari, waktu terus berjalan.
Si pemuda itu sampai pada hitungan yang terakhir, yaitu senar gitar yang ia gunakan sudah berulang-ulang kali diganti, bahkan yang tadinya ia masih muda menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang yang sudah tua. Fisiknya, tubuhnya sudah tidak lagi muda seperti bapak tua tadi meninggalkan dia. Ketika senar yang terakhir pun putus, hari itu juga ia bersemangat. Hari itu juga ia meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan satu benda yang ada di dalam gitar itu, yang ditaruh oleh bapak tua di dalam gitar. Lalu dia dengan semangat menunggu apa isinya, dan dia tidak sabar untuk bisa melihat dengan kedua matanya. Dan Bapak Ibu, akan tetapi apa yang terjadi ketika orang yang mengambil kertas di dalam gitar itu melihat ada sebuah kertas, lalu dia membukanya. Orang itu tersenyum dan berkata kepada si buta itu, dia berkata, ini hanya sebuah kertas, tanpa tulisan, tanpa isi, tidak ada artinya. Lalu si pemuda itu terdiam. Sejenak si pemuda itu merenung. Dia bingung, apa maksudnya? Dia bingung karena dia merasa dibohongi sepanjang hidupnya. Dia merasa sepertinya bapak tua yang sudah meninggalkan dia itu membohongi dirinya. Selama ini dia menjalani hidupnya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapak tua itu, tapi pada akhirnya dia tidak memperoleh apa-apa. Dia terdiam sejenak. Akan tetapi Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian si buta itu tersenyum di dalam kediaman, di dalam dia yang hening tanpa berkata apa-apa. Dia tersenyum, lalu dia berkata, jika tidak karena kertas kosong ini, mungkin aku tidak akan ada lagi sampai hari ini. Aku akan menjadi orang yang putus asa. Aku akan menjadi orang buta yang tidak berguna ketika orang tua itu meninggalkan aku. Nah, Bapak Ibu, sebuah janji yang kosong, tetapi memberikan kehidupan bagi orang lain. Bahkan memulihkan orang yang putus asa menjadi punya semangat untuk menjalani masa sulit kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, janji pemulihan dari Allah memang menolong kita untuk punya semangat menjalani segala tantangan di dalam hidup kita. Sama seperti si pemuda buta tadi, ketika dia memperoleh janji, dia semakin semangat bahwa di depan satu waktu nanti sampai 1000 senar gitar dia putuskan, dia akan dapat melihat dunia ini, dia akan dapat melihat dunia dengan kedua matanya. Demikian juga janji-janji Allah dalam hidup kita, memberikan kita semangat untuk menjalani segala tantangan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Ibu, hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan di dalam firman Tuhan hari ini adalah kita lebih mengenal Allah di dalam hidup kita. Bukan hanya karena janjinya, bukan hanya karena pengharapan yang diberikan Allah, tetapi janji yang Allah nyatakan kepada Yeremia tentang bangsa Israel adalah bukti kesetiaan Allah. Janji Allah kepada bangsa Israel bukan hanya semata-mata itu karena belas kasihan Allah bagi mereka yang sudah terpuruk, putus asa dan tidak punya harapan. Akan tetapi sebagai penggenapan tentang apa yang pernah Allah nyatakan bagi nenek moyang bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Keluaran 6 ayat 66, Keluaran 6 ayat 6, Keluaran 6 ayat 6 dikatakan demikian, saya akan bacakan bagi kita. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nah, ini adalah janji Allah bagi bangsa Israel, bahwa Allah akan menjadi Allah mereka. Israel akan menjadi umat Allah. Ini Allah menyatakan tentang kepunyaannya atas bangsa Israel, bahwa bangsa itu menjadi umat kepunyaan Allah dan Allah sendiri menjadi Allah bagi bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada
memulihkan keadaan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, seberapapun dosa kita, seberapapun pelanggaran kita, seberapapun kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Seperti yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan kepada Yeremia di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita mau dipulihkan oleh Allah, syarat utama yang Allah berikan kepada kita adalah kita datang kepada Allah, kita berseru kepada Allah, dan kita memohon pertolongan Allah. Maka Allah akan memulihkan keadaan kita. Bukan karena keberdosaan kita tidak boleh datang kepada Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan tetap akan mengampuni kita. Tuhan akan tetap memulihkan kita, betapapun besarnya dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu, satu lagi ilustrasi, seorang perempuan melihat seekor ular yang terperangkap di dalam api yang menyala. Ketika perempuan itu lewat, dia melihat sungguh kasihan ular itu mati sia-sia karena terbakar di tengah-tengah api itu. Lalu perempuan itu mencoba untuk menangkap ular itu supaya tidak mati terbakar api itu. Dia berusaha menangkap ular itu, dan ketika dia menangkap ular itu, mengambil ular itu di tengah dari api itu yang akan mematikan ular itu, tangan perempuan itu dipatuk. Tangan perempuan itu digigit oleh ular itu. Lalu perempuan itu dengan segera melepaskan genggamannya dari si ular itu. Tidak lama kemudian, karena perempuan itu begitu kasihan kepada si ular itu, dia mencari ranting untuk bisa menyelamatkan si ular supaya dia tidak lagi mematuk tangan perempuan itu. Dan ia berusaha untuk menyelamatkan si ular yang sudah mematuk tangannya. Dan perempuan itu berhasil menyelamatkan ular itu yang hampir saja mati terbakar oleh api. Lalu dia melepaskan ular itu dari api yang menyala di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, seorang yang melihat kejadian itu datang dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menyelamatkan ular itu?" Katanya. Lalu padahal dia sudah mematuk tanganmu dan tentu saja itu melukaimu. Ular itu yang kamu selamatkan, dia menyakiti tanganmu, dia membuat tanganmu berdarah, dia membuat engkau terluka. Kenapa engkau tetap menyelamatkan dia? Lalu perempuan itu berkata, "Wajar saja ular itu mematuk saya karena dia merasa terancam, dan memang itulah sifat dari ular itu sendiri. Namun, apakah saya tidak menolongnya karena ular itu sudah menyakiti saya? Apakah saya membiarkan dia mati terbakar oleh api karena dia sudah mematuk saya dan menyakiti saya? Saya menolong dia bukan karena dia baik kepada saya, atau saya tidak menolong dia karena dia tidak baik kepada saya. Akan tetapi yang harus saya perbuat adalah menunjukkan siapa diri saya yang sebenarnya, sehingga saya menolong dia." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, itulah Allah. Itulah yang akan dilakukan Allah bagi kita semua. Tidak melihat keberadaan kita, tidak melihat apa respon kita untuk pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tetapi yang Allah mau lakukan, menolong kita, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita. Karena itu adalah sifat Allah. Allah adalah
kita berdoa untuk dua topik doa kita pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk para tim medis, relawan vaksin, dan penderita COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi, memberi mereka kekuatan dan memulihkan mereka. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk ibadah minggu depan di gereja, untuk kesehatan hamba Tuhan dan jemaat, untuk persiapan live streaming. Kiranya Tuhan menolong semuanya dapat berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu kita membuka suara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami membawa doa kami di hadapan Tuhan. Kami membawa harapan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua tim medis. Kami berdoa untuk semua relawan COVID-19, bahkan semua pasien-pasien ya Tuhan yang positif terkena virus corona ini. Tuhan, kami berdoa bersama, bersatu hati di gereja-Mu ini, memohon kemurahan Tuhan, memohon pengharapan yang daripada Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati semua tim medis, memberkati semua relawan vaksin, memberkati semua pasien yang terkena COVID-19. Tuhan, tolong Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, bahkan Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka hadapi saat ini, apa yang mereka alami saat ini, tidak membuat mereka putus asa, tetapi mereka melihat pengharapan yang daripada Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, akan menyembuhkan keadaan mereka, bahkan Tuhan akan memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk tim medis Tuhan, para dokter, perawat, bahkan semua rumah sakit yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua tim medis. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, supaya mereka ketika melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua relawan vaksin yang memberikan hidup mereka, memberikan waktu mereka, memberikan diri mereka menjadi relawan untuk vaksin COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan, dan juga memberkati keluarga mereka, sehingga mereka semua boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Mereka semua boleh menjadi berkat bagi semua pasien-pasien COVID-19 yang terus berharap vaksin ini dapat segera selesai dan dapat segera diberikan kepada semua orang-orang yang khawatir bahkan terkena COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong setiap kami, Tuhan sertai. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mereka boleh menjalankan tugas mereka, mengambil keputusan, bahkan membuat peraturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu GMI Hosana Lubuk Pakam, yang Tuhan kami berencana bahwa minggu depan kami akan memulai ibadah kami di gereja ini, dan juga live streaming yang akan kami lakukan. Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami yang beribadah di gereja-Mu ini. Tuhan berkati, supaya kami boleh dengan setia taat mengikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kami, bahkan yang disediakan gereja-Mu bagi semua jemaat Tuhan. Tolong mereka Tuhan, untuk mereka tetap taat untuk apa yang diperintahkan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga ibadah kami ini Tuhan di gereja-Mu ini benar-benar menjadi berkat, benar-benar memuliakan nama Tuhan, benar-benar menyatakan kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan, kami mau berdoa untuk semua hamba Tuhan, majelis, bahkan jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati pergumulan mereka, bahkan Kau berkati setiap pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, live streaming yang akan kami lakukan, Kau berkati setiap hal yang kami perlukan, peralatan yang kami perlukan, orang-orang yang mengerjakannya Tuhan berkati, supaya Tuhan benar-benar apa yang kami kerjakan ini, apa yang kami perbuat ini, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang tidak hadir di gereja-Mu, bahkan menjadi berkat bagi mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup
Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们来预备心来奉献。 Shalom Bapak kasih dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们平安。 Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. 我们祝大家今天我们能够参加聚会。 Walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, 虽然你们敬拜上帝是在家， tapi pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. 但是神是仍然的看顾我们。 Mari kita perhatikan warta gereja kita. 我们来看我们的报告事项。 Yang pertama, minggu depan kita akan mulai beribadah di gereja. Untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama beberapa hal yang penting sehubungan dengan hal ini. 各位的弟兄姐妹们，就是下个礼拜我们开始聚会在我们的这个教会，因此我们要注意几样事情我们所要做的。 Yang boleh hadir dalam ibadah yang berumur 60 tahun ke bawah, kecuali yang bertugas dalam pelayanan dan dalam kondisi tubuh yang sehat sesuai dengan aturan pemerintah. 首先就是参加聚会的人，就是60岁以下的人，
非那些侍奉在参与侍奉的，他们也要有身体的健康，他们也要尊重这个政府所规定的。 Yang boleh hadir dalam ibadah maksimal 50 orang. 参加聚会的人最多也就是50人。 Wajib memakai masker, cuci tangan, diadakan pengecekan suhu tubuh. 那么他们这些人，他们不要穿口罩，要洗手，要查看他们的身体的热度。 Tidak boleh membawa anak-anak ke gereja, dan wanita hamil juga disarankan untuk tidak mengikuti kebaktian di dalam gereja. 小孩子和怀孕的这些女人，她们都不能够参与聚会。 Duduklah di tempat duduk yang sudah diberi tanda. 那么你们坐的位置也是坐在已经有记号的。 Ibadah tetap disiarkan secara live streaming, jadi bagi yang tidak bisa datang ke gereja, tetap dapat mengikuti ibadah di rumah pada jam yang sama. 那些没有参与聚会在这个教会的，我们教会也有直播，使得你们在家里也是能够参加聚会。 Dan diharapkan jemaat tidak datang terlambat karena mengganggu rekaman. 那么参与聚会在教会的请弟兄姐妹们，你们不要迟到。 Kemudian yang kedua, untuk para jemaat lansia di atas 60 tahun akan diadakan ibadah di lapangan sekolah sekali dalam 1 bulan, minggu kedua bulan September pada hari Minggu pukul 8 pagi. 那些老的弟兄姐妹们，就是60岁以上的这些弟兄姐妹们，我们也有举行，就是1个月给他们参与聚会，就是第2个礼拜的每个月，这个聚会也是在礼拜天，就是早上8时。 Hamba Tuhan Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan September. 我们也恭贺那些9月份生日的弟兄姐妹们。 Nigella LC 4 September, Valencia Giska Solsa 12 September, Joni 13 September, Lini 16 September, Armin 18 September, Alson Santoso, Chelsea Alson Santoso 21 September, Lim Chen Fak 22 September, Frankie 23 September, Ethan Joseph Linford 23 September, Erling 24 September, Herlina 29 September. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来为这些生日的弟兄姐妹们来代求。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara, memberkati kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka Tuhan boleh tambahkan usia. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan September. Tuhan di masa-masa yang lalu sudah memberkati mereka, menyertai, melindungi, menjagai sehingga mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ke depan, biarlah anak-anak-Mu ini dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka supaya seiring dengan bertambah usia, semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin setia dan taat dalam mengikut Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan September, seiring dengan bertambah usia, tambahkan kesehatan, kekuatan, berkati mereka yang studi, berikan hikmat, akal budi, kecerdasan yang baik, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri untuk meraih masa depan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, sehingga dengan apa yang mereka kerjakan, membuat mereka berhasil, membuat mereka boleh bersukacita dengan berkat yang mereka terima. Berkati kehidupan mereka, supaya mereka bertumbuh, berbuah, menjadi terang dan garam, sehingga hal-hal yang baik
Tuhan tambahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 我们大家站起来， Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. 我们要结束我们的聚会。 Mari kita memuji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. 我们来唱诗，在神没有难成的事。 Kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. 我们来念主祷文， Kemudian doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. 然后我们唱三一颂，我们接受神的祝福。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena telah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 直到永远，阿门。 我有这眼，我负这本。
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memelihara, melindungi, memberkati, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.